Selamat pagi saudara. Pagi hari ini mari kita bersekutu di dalam Tuhan. Haleluya. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janjimu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Di saat bertemu denganmu Yesus, ku temukan ada harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Di saat bertemu denganmu Yesus, ku temukan ada harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Oh, Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Kasih Tuhan, kami menyembah, kami sembah Engkau. Kau kekuatan kami Tuhan. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Firman-Mu setia terangi jalanku. Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Karena memang kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara, meskipun kita melewati banyak tantangan, banyak ujian, pencobaan, pergumulan-pergumulan hidup, kita ini adalah
orang-orang yang tetap diberkati Tuhan. Saudara, berbicara tentang hidup yang diberkati itu bukan hanya tentang hal-hal yang jasmania saja, tetapi juga hal-hal yang rohani, terlebih lagi berkat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, tentunya kita mau menerima berkat-berkat dari Tuhan secara penuh atau secara utuh, saudara-saudara. Bahkan jika Tuhan menghendakinya, maka kita bisa mendapatkan berkat-berkat yang lebih atau berkat-berkat yang khusus dari Tuhan. Dengan satu catatan bahwa kita harus bisa membuat hati Tuhan itu tergerak atau hati Tuhan tersentuh untuk Dia mau memberkati kita dengan berkat-berkat yang lebih itu atau berkat-berkat yang khusus. Pagi hari ini kita akan melihat satu ayat di dalam surat Galatia pasal 3 ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk kita semua. Galatia 3 ayat 14, firman Tuhan, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan fokus kepada satu orang yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Abraham. Saudara-saudara, kenapa Abraham ini menjadi orang yang sangat diberkati? Ya, yang saya katakan tadi, memiliki atau mendapatkan berkat-berkat yang khusus. Bahkan dikatakan di ayat tadi, yang percaya kepada Yesus, maka mereka juga akan menerima berkat-berkat Abraham itu, saudara-saudara. Sungguh luar biasa sekali, ya. Orang yang hidup ribuan tahun yang lalu, berkatnya bisa dinikmati dan dirasakan oleh keturunannya, bahkan kita yang ada pada saat ini yang bukan keturunannya secara daging. Saudara, apa sih yang Tuhan dapati dalam diri Abraham sehingga Tuhan tergerak untuk memberkati Abraham dengan berkat-berkat yang khusus atau berkat-berkat yang lebih? Saudara, jawabannya adalah karena Abraham adalah orang yang hidupnya saleh di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul berkat anak saleh, ya. Saleh itu artinya taat, suci, dan punya iman kepada Tuhan. Hidupnya adalah hidup yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, dengan kehidupan Abraham yang begitu saleh, Abraham mampu menggerakkan hati Tuhan untuk Tuhan memberkati dia dengan berkat-berkat yang lebih. Bahkan lebih daripada apa yang dia minta dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan sudah memilih Abraham untuk diberkati memang. Tetapi berkat-berkat khusus Tuhan berikan karena kesalehan daripada Abraham ini. Saudara, ada 3 poin yang terkandung dalam kehidupan Abraham yang saleh ini. Yang pertama adalah ketaatan dari Bapak Abraham. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 12, di sana diceritakan bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan, disuruh keluar dari tempat tinggalnya, kampung halamannya untuk pergi ke suatu tempat yang tidak dia ketahui. Saudara-saudara, tetapi Abraham ini dia taat, ya. Walaupun tempat itu dia tidak tahu apa namanya, di mana tempatnya dia tidak tahu. Tetapi Abraham taat. Dia berangkat dengan tuntunan Tuhan. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan puncak ketaatan Abraham ini, kalau kita melihat ketika di Kejadian pasal 22, dia mempersembahkan anaknya untuk menjadi korban bagi Tuhan. Sungguh luar biasa ketaatan Abraham. Dan yang kedua, dalam kesalehan hidup Abraham adalah Abraham selalu membangun mezbah untuk Tuhan. Ya, kita bisa membaca di dalam Kejadian pasal 12, Kejadian pasal 13, dan puncaknya juga di pasal yang ke-22 bagaimana kehidupan penyembahan Abraham. Dia dengan rela mau mempersembahkan anaknya yang tunggal ini untuk Tuhan. Saudara, hidup Abraham adalah hidup yang menyembah Tuhan. Dia selalu ingat kepada Tuhan. Dia selalu membangun mezbah kepada Tuhan. Dan yang ketiga dalam kesalehan hidup Abraham adalah imannya yang begitu luar biasa. Kita bisa membaca itu di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 hingga ayat 11. Iman Abraham adalah iman yang luar biasa. Dia bukan hanya sekedar percaya, tetapi dia mempercayakan semuanya kepada Tuhan, seluruh hidupnya.
Karena dia tahu Tuhan tidak akan pernah melakukan hal yang jahat dalam hidupnya. Dan itulah iman Abraham. Dan sungguh Bapak Ibu Saudara, Abraham menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan berkat-berkatnya sampai kepada anak cucunya. Bahkan sampai kepada kita yang percaya kepada Yesus dikatakan kita juga menerima berkat-berkat Abraham itu. Saudara, maukah kita menjadi sama seperti Bapak Abraham, orang yang sudah diberkati dan menerima berkat-berkat yang khusus dari Tuhan? Mari firman Tuhan mengajak kita pagi hari ini, tingkatkanlah kesalehan hidup kita, lakukanlah setiap firman Tuhan dalam hidup kita, milikilah hati yang menyembah Tuhan, sukalah menyembah Tuhan, dan bangkitkan iman kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Saudara, maka lihatlah berkat-berkat Tuhan itu, berkat-berkat yang khusus diberikan kepada kita yang hidupnya saleh di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami terus hidup saleh di hadapan Tuhan. Kami terus taat kepada firman, kami punya hati yang menyembah, dan kami mau terus bangkitkan iman kami percaya kepada Tuhan. Tolong kami hari ini, berkati kami hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan terus ada bagi kami, menyertai kami, dan Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu